Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Sersan 2 Aprilia Santini Manganang kini resmi menjadi laki-laki usai menjalani sidang perubahan status jenis kelamin dan pergantian nama. Kini mantan atlet voli putri Aprilia Santini Manganang berubah nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Sersan 2 Aprilia Santini Manganang menjalani sidang perubahan status jenis kelamin dan pergantian nama di Pengadilan Negeri Tondano secara virtual. Manganang menjalani persidangan didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa beserta istri Heti Andika Perkasa. Dalam sidang juga hadir orang tua Sersan Manganang, sementara pihak Mabes AD yang bertindak sebagai saksi. Mantan atlet voli putri Aprilia Santini Manganang mendapatkan bantuan pengurusan administrasi pergantian identitas. Pergantian itu dilakukan setelah bintara TNI AD itu diketahui berjenis kelamin laki-laki. Selain pergantian status, kini Sersan 2 Aprilia Manganang pun berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Perubahan nama ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Perasaan sekarang sangat bahagia yang mulia. Selama 28 tahun saya menjalani status sebagai seorang wanita dan saya bersyukur banget saya bisa lewati itu, dan terutama juga saya mungkin berterima kasih buat Bapak Kasat dan Ibu dan semua jajaran dokter. Saya sangat bersyukur berkat dukungan atasan semuanya saya bisa lewati itu, dan mungkin ini momen yang terindah buat saya. Manganang sejak lahir memang berjenis kelamin pria, namun ia mengalami kelainan medis yang disebut hipospadia, yakni kelainan bentuk kelamin yang kerap dialami bayi laki-laki saat dilahirkan. Keluarganya dan tenaga medis yang menanganinya tak begitu paham dengan jenis kelainan itu. Karena itu Aprilia Manganang pun dinyatakan sebagai perempuan. Pihak TNI AD baru mengetahui kondisi Aprilia Manganang setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis di Rumah Sakit Angkatan Darat Walter Monginsidi, Manado, dan RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada bulan Februari 2021. Kemudian Aprilio Perkasa Manganang telah menjalani operasi korektif tahap pertama. Ia sangat bersyukur bisa menjalani proses ini setelah 28 tahun yang merupakan keinginannya sejak dulu, dan berharap dengan status barunya ia menjadi laki-laki sejati. Tim Liputan iNews melaporkan. Mempercantik diri dengan injeksi filler memang lazim dilakukan saat ini. Namun nasib malang menimpa model dan selebgram Monica Indah usai memfiller payudaranya. Selebgram cantik Monica Indah menjadi sorotan usai curhatannya di media sosial soal kegagalan filler payudaranya. Ia disuntik filler oleh seseorang berinisial YJ. Monica menjalani filler payudara pada 15 November 2020, namun 3 minggu kemudian Monica merasakan sakit di bagian payudara. Kemudian muncul benjolan hingga demam tinggi sampai akhirnya harus dioperasi. Tak berhenti di situ, kondisi Monica semakin memburuk, malah terjadi kebocoran di payudara. Untuk pengobatan, Monica sudah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah. Monica pun menyesal telah melakukan filler payudara. Sementara itu, polisi membenarkan model Monica Indah sudah melaporkan dugaan malpraktik filler payudara yang dideritanya. Hingga kini kasus ini masih diselidiki dengan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. Namun polisi belum menerima laporan balik klinik ke Monica Indah atas pencemaran nama baik sebagaimana isu beredar. Saat ini Monica sudah kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah untuk pemulihan. Kebetulan YJ ini kami tahu itu dari ada bukti yang diberikan kepada kami dari saudara M bahwa pada saat terjadinya transaksi itu melalui transfer yang dilakukan oleh saudara M kepada saudari Y dengan atas nama tadi Y dengan jumlah uang sebanyak 1 juta. Dan pemirsa, kasus malpraktik filler payudara kini bertambah setelah menimpa model Monica Indah. Kini kasus serupa juga menimpa model dan DJ Meicha Lee. Kita sudah terhubung dengan Meicha. Selamat siang Meicha.
Baik, kami akan memperbaiki sambungan komunikasi kami dengan Meica yang memang saat ini sangat penting untuk memilah dan memilih klinik kecantikan yang benar karena kita tidak pernah tahu apa kandungan ataupun bahan yang disuntikan ke tubuh kita. Jadi jangan terpengaruh dengan harga yang murah atau diskon yang ditawarkan, tetapi kemudian kesehatan kita menjadi terancam begitu ya? Iya betul, ada baiknya juga untuk melakukan tindakan yang cukup ekstrim seperti misalnya filler, botox, ataupun operasi rekonstruksi bagian wajah maupun bagian yang lainnya. Ada pentingnya kita riset terlebih dahulu, kemudian kredibilitas dokternya seperti apa, dan juga bertanya kepada pasien-pasien sebelumnya. Ya pemirsa, kita akan menghubungi kembali Meica Lee, namun usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di iNews Siang.